Shalom. Ulang, belum kompak. 1, 2, 3. Shalom. Puji nama Tuhan. Ternyata Kak Jefta ada suaranya ya. Kevin juga ada suaranya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat inti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk teman-teman bangkit berdiri semuanya karena Tuhan telah memanggil nama kalian untuk memuji namanya. Bukan kalian dipanggil Tuhan, tapi Tuhan memanggil nama setiap kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau dengarkan sama-sama bahwa dengar Dia panggil nama saya. Jawab biayanya sambil iya kok nggak ada semangatnya sama sekali. Padahal kita ini anak-anak raja, betul? Nah, karena kita anak raja, kita mau serukan bahwa aku anak raja dengan lebih semangat lagi. Supaya lebih semangat, kita kasih gerakan ya. Waktu pujian haleluya, puji Tuhan, kita ganti dengan gerakan kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan ya. Semuanya harus putar badannya, enggak putar badan nanti maju ke depan, ikut Kevin dan Jefta menjadi jenggot ke depan. Oke? Ya, kita ulangi pujian ini dari awal.
ya, pinggulnya sudah bergoyang, sudah fresh, supaya kita boleh disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan dengan kita mengangkat sebuah pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. menuntun kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih telah mengumpulkan kami hari ini. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong agar firman ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Desi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Mas Indra. Silakan duduk, teman-teman, sister and brother. Tadi Kak Ika saweneng ya, saweneng akhirnya lihat Jefta itu jadi singer loh, sampai tak foto sama video. Wih, Jefta itu. Kalau Kevin itu lihat Kevin pencilaan biasa. Jefta jadi singer tuh luar biasa loh, Jeff. Kamu aja saweneng hatiku Jeff, ya ampun. Tepuk tangan buat Jefta sama buat Tuhan Yesus. Berarti minggu depan bisa diteruskan setiap minggu Jefta gitu terus ya Kak ya. Kak Jeff. Oke, pada siang hari ini mungkin ini yang terakhir Kak Ika akan diminta kakak-kakak acara kelas besar untuk
renungan, karena renungan hari ini nggak enak banget. Pasti nanti yang pulang banyak yang sakit hati. Gak kate aku ngrungokno firman iku maneh gitu ya. Karena Kak Ika waktu denger ini juga Kak Ika, waduh, kok nggak enak gitu ya. Renungan ini bukan buat hanya teman-teman, tapi juga buat Kak Ika, buat Bu Yo, buat Tante Rina, buat Bu Kris, buat Bu Endah, buat Kak Febe, buat Kak Tia yang nyuruh-nyuruh itu, buat semuanya, juga buat Kak Ika. Kita akan belajar tentang aku ini dewasa apa enggak yo? Siapa yang seneng di antara kita dianggap punya mama papa lagi apa gitu ya. Terus contoh ya jadi kalau sekarang renungannya perjanjiannya nama yang siapapun disebut itu hanya contoh. Jangan baper terus bunuh diri. Nanti jadi contoh sih nggak enak-enak gitu, terus kita langsung nangis, tidak ayah, tidak bunda gitu ya. Ini buat contoh. Siapa yang kalau di rumah itu gini, wes salah share, gak usah melok-melok share, awakmu ku cilik, terus iki urusannya wong gede, iki awakmu ku cilik, jek bayek gitu. Langsung Sarah gini, maksudnya Sarah itu kan nggak banyak ngomong ya, tapi dari pandangan mata. Maksudnya itu pandangan matanya itu kayak di TV-TV, di sinetron dia. Jadi di bawahnya baca di bawah ini, maksudnya apa maksud Anda? Apa maksud perkataan Anda gitu. Tapi cuma gini tok gitu ya. Nah, kita banyak yang nggak suka ketika kita dianggap bocil, anak kecil, cilik, kurang dewasa. Tetapi masalahnya adalah, apakah kita benar-benar dewasa? Apakah Kak Ika benar-benar dewasa? Karena dewasa itu nggak ditentukan oleh umur. Oh, lah wes usia 40 tahun ke atas tuh berarti tua. Usia 70 tahun tuh berarti wes usur, gitu ya. Enggak. Dewasa itu ditentukan oleh pikiran. Mau anak SD kelas 6, mau anak SMP, SMA, kuliah. Kalau sudah punya pikiran yang dewasa, bisa bangga ngomong, sorry ya, aku ini dewasa, aku punya banyak pertimbangan. Nah, ada 3 ciri yang bisa dikatakan orang itu dewasa. Jangan sampai kita gini, koncoku cilik. Kita kan paling nggak suka ya, Noel ya, nggak suka kan ya. Terus, aduh, arek cilik, Edgar, minggir, iki rusane wong tuwek, minggir. Edgar tuh langsung harga diri dong, harga diri. Bisa langsung jatuh pada titik paling rendah gitu ya. Padahal suaranya, Kak Ika pernah, kalau teman-teman ingat, waktu itu kita sama-sama kids camp di Batu, siapa yang ikut ya, ada 6 orang ya, cowok-cowok. Kak Ika sama Kak Marta yang nganterin. Terus waktu di mobil itu karena macet, hujan gitu ya, sampai sana itu 6:30 malam, dari sore datangnya sampai 6:30 malam. Terus Kak Ika itu ngomong sama Kak Marta gini, kayak kita tuh gak ngantarkan anak sekolah minggu deh, kita tuh kayak ngantarkan kaum bapak. Karena apa? Kan mobil penuh, gelap ya, kan sudah hujan deres gitu ya. Di belakang itu suaranya nggak yang jadi ngebas kabeh, rasanya kayak nggak ngeterno anak kecil, ngeterno bapak-bapak karena suaranya udah gede-gede. Perubahan fisik itu juga bisa menentukan arek iki segede apa enggak. Ada ciri-ciri kita bisa disebut dewasa atau enggak. Ciri yang pertama, orang yang dewasa itu mikir tentang masa depan. Kalau anak kecil, teman-teman nggak pernah mikir masa depan. Mintanya apa? Ma, lapar. Kalau adik-adik kalian tuh, Rafa punya adik, siapa? Michelle ya? Michelle lapar. Wah, Michelle kenapa? Susu. Bentar lagi Cik Kaet, mari susu nih. Michelle kenapa? Lapar. Wes pokoknya ono, yang dipikir cuma apa? Sekarang makan, minum, haus, ngantuk, pup gitu ya. Nangisnya gak jelas gitu ya, kan ada bayi ya. Habis dikasih susu, cik nangis. Habis didulang nangis, ternyata pup. Kalian ingat ketika kalian pup dulu? Gak ingat lah, kalian kan masih bayi. Nah, orang yang dewasa itu mikir masa depan. Kita mau baca yuk, Mazmur 90 ayat ke-12. Udah semuanya? Mazmur 90 udah sering banget dibacakan.
ayat ke-12. Kayak bacain ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami yang sedemikian. Orang yang dewasa itu mikir, aku sekarang SMP, aku pingin SMA aku kira-kira di mana yo? Namanya cita-cita kan nggak masalah toh ya. Oh aku tuh pingin SMA aku Jerman, nggak masalah. Cita-cita itu setinggi langit kan kata orang, nggak apa-apa. Tapi sewedi itu kalau gini, Bu Reni, aku tuh nggak usah sekolah-sekolahan Bu Reni, aku tak bekerja keras saja, ya ngumpul-ngumpulkan botol-botol bekas gitu. Pasti Bu Reni itu akan nangis, aduh nak, aku opo sih nak, ayo semangat pasti gitu. Setiap orang diminta punya cita-cita yang tinggi, mikir masa depan. Aku nanti kira-kira mau kuliah di mana yo? Aku nanti kerja itu bidang apa yo? Aku nanti punya istri suami itu modelnya apa yo? Rambutnya dawa, janggutnya dawa, kulitnya hitam, kulitnya putih, kan orang-orang macam-macam. Ada yang keinget sampai sekarang. Dan itu seringkali jadikan bahan tertawaan di rumahnya Kak kalau kita pas doa. Dulu Miss Willy, Bu Willy itu ya yang kelas bayi, itu pernah ngomong gini, Mama, kalau doakan anak itu doakan mulai sekarang. Bahkan mulai bayi itu doakan nanti istrinya ya apa, suaminya ya apa, kita ketawa. Tapi enggak salah kan? Doakan sesuatu yang baik. Siapa? Brilian. Tuhan, aku pingin istriku besok Tuhan. Ketika aku nanti udah kuliah Tuhan ya, terus aku tuh kerja Tuhan. Nanti lewat kerja tuh, terus aku tuh punya rumah Tuhan. Terus nanti ada cewek tuh nyenengi aku, ceweknya tuh kira-kira rambutnya tuh panjang Tuhan ya. Ya tingginya tuh podo mbek aku lah Tuhan, ojo yang tinggi-tinggi banget nanti aku tuh joglek. Terus Tuhan lo lengkap gitu ya. Gak apa-apa Tuhan itu lo ngerti. Oh iya sih. Walaupun kita pasrah pada Tuhan, tapi kita kan namanya sama Bapak yang ngomong gitu ya. Nah, kita punya keinginan. Nah, masalahnya kalau orang punya keinginan harus tahu konsekuensi. Kayak di rumah itu nasinya habis. Mosok akan gini, loh nasinya habis. Ya wes lah nasi habis. Langkah berikutnya ngapain? Kalau nasinya habis, kita harus masak dong. Lah kalau beras, kecuali kalian adalah penyuka vegetarian yang banget gitu ya, nitili beras. Kalau kalian memang seorang yang mendukung hemat energi gitu ya, mencintai bumi, menghemat energi. Kak, aku nggak mau pakai bensin, nggak mau pakai minyak tanah. Aku nggak menghindari pemakaian LPG Kak, enggak. Terus ya apa makmu beras tak titili titik-titik Kak. Nanti tak ombeni sing akeh, kan nanti lama-lama penuh gitu ya. Mano kembung, terus masuk rumah sakit. Enggak ya, bijaksana. Kita harus tahu, oh aku punya keinginan kayak gini, masa depanku gini, di planning sejak awal. Ada Kak Ika tuh punya tetangga ya, seneng banget, anaknya masih kecil, umur 2,5 kalau enggak 3 tahun gitu ya. Kalian ngerti enggak kalau ditanya cita-citanya apa? Aku tuh mau jadi polisi. Ngerti loh, aku nanti sekolahnya itu di akademi polisi tante. Jadi aku tuh harus pinter, nilainya bagus, SMP, nanti SMA masuk gini-gini. Cik lengkap ya, pas umur 3 tahun loh. Bisa dikatakan, oh berarti anak ini dewasa, punya tahu keinginannya apa, cita-citanya apa. Dewasa kalau menurut undang-undang ya teman-teman, kalau ngomong nikah, itu disebut boleh nikah, itu kalau usianya berapa kira-kira? 17. Berapa? 56 tahun. Berapa? 26 tahun. Tak pikir 56 tahun Kak Indra, ya ampun Kak Indra. Menurut undang-undang kalau nggak salah lupa kayak kata nomor 8 tahun 81 gitu. Orang yang boleh nikah itu batas minimalnya umur 18 tahun, guys. Tetapi pada kenyataannya di dunia nyata hari-hari ini banyak yang mengajukan permohonan dispensasi menikah. Artinya apa? Berarti dia itu minta izin nikah sebelum waktunya. Jadi sebelum usia 18 dia minta untuk disahkan secara negara. Jadi ada sidang permohonan dispensasi untuk izin nikah. Kenapa pertanyaannya?
Ngapain kok minta izin dispensasi nikah? Karena dia tidak bisa menjaga dirinya. Alias kalian pasti sudah belajar reproduksi semuanya. Ada yang hamil duluan, ada yang ngapa-ngapain, udah satu rumah, akhirnya orang tuanya memutuskan nikah. Karena usianya belum 18, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi nikah. Orang harus bisa ngerti masa depannya seperti apa sehingga bisa ngerti jaga dirinya seperti apa. Tubuh kita ini bukan tubuh sembarangan loh. Sekarang kalau Kak Ika zaman dulu tuh, orang tuanya Kak Ika itu gini, anak wedok itu jogon awake, ojo murah-murah, sentuhlah aku, peganglah aku gitu ya. No, sekarang perempuan laki sama aja, anak laki juga sama, tubuhnya ini berharga. Karena yang jadi korban pemaksaan tuh gak hanya perempuan sekarang, laki-laki juga ada. Jadi teman-teman jaga tubuhmu baik-baik, tubuhmu itu bait Allah. Yang boleh jaga itu dirimu dan orang tua, gak asal terus kita ketemu siapa, oh iya plak gitu ya. Ketemu tonggoe gitu ya, wah kita gitu, ya ampun kita gitu pasti sama mamanya dimarahi. Mari kita mau jaga tubuh kita sehingga kita bisa mikir masa depan kita itu seperti apa. Yang kedua, orang kalau ingin dianggap dewasa itu orang yang mikirkan orang lain. Balik lagi, kalau anak kecil yang dipikirkan dirinya sendiri. Sering nggak lihat anak kecil tuh rebutan makanan? Ada yang pegang apa coklat gitu ya. Terus temennya di sebelah itu ngiler sampai ngeces gitu. Sampai lewer gitu. Jadi cuek aja, ini kan coklat gue gitu ya. Eloh gak punya coklat gitu loh gitu ya. Di mak-mai. Kalau kita kan pasti nggak mungkin seperti itu ya. Ketika teman kita sampai dempleng ke pintu mengulas menderita gitu, kita pasti tanya kan ya, Catherine gitu ya, Kesia, kenapa kamu keringetan dingin? Terus Kesia masih jaga diri dong, padahal dia itu kelaparan. Enggak, cuaca buruk gitu ya. Tapi Catherine tahu, oh, Kesia ini jangan-jangan lapar ya. Terus kita saling berbagi, entah bawa apa, biskuit kayak atau apa yang kita punya ya, kita berbagi. Orang dewasa itu memikirkan orang lain. Orang dewasa itu sudah mulai ambil tanggung jawab terhadap orang lain. Contoh sederhana aja, teman-teman di rumah. Biasa kan kalau mama itu kalau nggak cerewet, siapa yang mamanya di sini nggak suka ngomong? Aku mau kenalan. Kayaknya kalau ada mama-mamanya, Kak, mamaku itu duyem Kak, aduh, aku mecah no piring itu cuma, oh pecah. Aku pulang terlambat Kak, oh sudah datang Nak. Kalau ada yang mama kayak gitu, Kak Ika mau kenalan tuh tak tanya, obat darah tingginya beli di mana Bu, gitu ya. Pasti yang namanya mama-mama itu pasti gini, Brian. Tolong Brian ya, kamu nanti Oma, Brian tinggal sama omanya. Oma nanti mau pergi, kamu tugasmu cuci piring belakang ya, terus nyapu, terus ojo lali gembok itu ya, terus pintunya Brian, terus jendela atas tuh ya, wow gitu. Terus Brian tuh dengan coolnya gini, stop Oma, jangan berkata-kata lagi, karena aku sudah dewasa. Pasti Oma Brian gini, astaga naga, iki opo Brian ini mari ketempelan opo gitu ya. Cobaan di rumah kayak gitu. Ketika mama sudah mulai memakai ilmunya untuk berkata-kata, stop Ma, udah oke. Mama akan lihat ketika nanti mama pulang, rumah ini akan berdiri dengan teguh, kokoh, tak tertandingi. Anak-anakmu akan tetap hidup, selamat sampai nanti mama pulang ke rumah. Mereka akan kenyang, mereka akan tidur pada waktunya, tidak kurang suatu apapun. Mama akan tenang. Pasti mama gini, ya Tuhan Yesus, langsung doa puasa. Tuhan Yesus terima kasih, jawabanku sudah Engkau berikan Tuhan. Orang dewasa itu bisa mengambil tanggung jawab. Le, tetep adik yo le yo. Nanti le adik bangun, tolong dikasih apa? Dikasih makan kayak ayam ya. Tolong diberikan ambil no maem gini-gini. Oh iya Ma gitu.
ketika adiknya beneran bangun sampai kewajar gitu ya. Kan ngegame ya, halo ngegame iki wis puncak-puncake iki wis puncak-puncake iki. Adike nawang kejaran gitu ya. Sampai akhirnya pucat pasi gitu ya, tak bergerak gitu baru. Apa sih kamu gitu. Orang dewasa itu ambil tanggung jawab. Kita baca yuk. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Sudah tak bacain ya. Roma 15 ayat 1 sampai 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita tuh nggak mikirin diri kita sendiri. Aku warek. Jadi umpamanya di sekolah gitu ya. Kalau orang care sama nggak care tuh, aduh gitu ya. Harus kita tanya ke diri, aku ini care nggak sih? Ada temanku di sekolah gitu ya. Aku pas jam makan siang, ono sing di pojokanku meneng, ngambet ngitungi garisan apa? Garis-garis di meja gitu, meneng tok gini. Tanya dong, kamu nggak bawa bekal lah gitu? Oh nggak sempet aja mamaku kesiangan, nggak bawa bekal. Ya wes, ini tak beli, kamu tak kasih sehelai dadarku gitu ya. Dadar loh ya, bukan dada, dadar. Sehelai dadarku ini tak kasih sehelai kulit ayam, tak kasih sehelai apa gitu ya. Berbagi, mikir orang lain. Ini juga berkaitan sama attitude kita. Where is your attitude? Banyak kali kita itu sekarang nggak mikir orang lain. Contoh sederhana aja. Siapa yang sering ke Indomaret? Alfamaret, Alfamidi, pokoknya sing gitu-gitulah. Indomie, emang ada Indomie. Nah, orang kalau sudah dewasa itu mikir orang lain dalam hal sederhana aja. Ketika kita buka pintunya Indomaret itu kaca, belakangnya ada orang nih. Kita kalau orang anak kecil tuh gak mikir, yo lewat jeblak ini. Uang di mburi nih rek, ketatap lah lawang iku, jeblak gitu ya. Gak mikir dibilang. Orang ketika dewasa itu mikir, oh aku ketika buka pintu, aku akan tahan pintu ini sampai orang di belakangku itu akan mau lewat dan dia juga ikut menahan, aku baru lewat. Orang dewasa mikir, kalau masuk lift, kita ke Matos gitu ya, kita sudah nunggu, aduh liftnya suwene rek, liftnya suwene gitu. Begitu liftnya berhenti, lo langsung mau masuk aja, sementara yang mau keluar sampai kesulitan. Orang dewasa tuh mikir orang lain, punya etika. Oh, kalau lewat lift itu yang harus didahulukan siapa dulu? Yang mau keluar, baru setelah mereka keluar kita masuk. Orang dewasa itu mikir, kalau anak kecil itu lucu ya, kalau ada makanan gitu terus, nyoba cemot gitu. Lucu, bayangkan kalau yang gitu itu Tante Rina. Mau cemot pasti gini. Tante iya opo sih? Iku kan gawe wong akeh kok iso didemek gitu ya. Kita harus mikir orang lain. Oh, aku habis makan umpamanya sal gitu ya. Habis makan terus gak ada yang cuci piring. Ya wes tak bantu nyuci piringku aja. Sama mungkin sebelahku. Kita saling bantu, itu namanya dewasa. Gak mikir tentang dirinya sendiri. Orang dewasa juga kalau mikir orang lain, yang pasti kita pasti juga mikir orang tua ya. Kak Ika kemarin pernah sharing di kelas sama anak-anaknya Kak Ika juga. Bedanya orang sombong sama orang murah hati tentang uang. Kalian udah bekerja belum? Sudah, oh ya sudah bekerja. Kan masih minta orang tua ya. Orang bijak sama orang sombong. Kalau di sekolah bijak itu kayak tadi yang sering Kak Ika sebut. Oh ada temanku yang lagi kelaparan gitu, melas gitu ya sampai semaput-semaput. Kita kasih berkat lah, kita punya makanan lebih atau uang, ada uang kita belikan makanan. Tapi kalau orang yang sombong, kita punya uang nih banyak nih 200.000 gitu ya.
Ayo, tak traktir, ayo, wes ayo, jukuan sembarang, ayo kantin iki dientekno kabeh tak bayari. Kira-kira tuh bijak nggak? Nah ya, urusan kita di rumah ya. Itu nggak bijak teman-teman, karena apa? Itu nggak murah hati, itu sombong. Kalian belum kerja, orang tua kalian bekerja, bahasanya membanting tulang ya. Membanting sembarang kalir untuk mendapatkan berkat untuk keluarganya. Terus kalian di sekolah gayanya yang gaya sok cool gitu, sok kayak ayo wes jukuan tambah ho gitu. Sementara mamamu itu lek ngitung pengeluaran rumah itu kalkulator 6 tuh juwejer. Iki kurang iki ditambah no iki kurang iki gitu ya. Mari kita mau bijak jadi orang dewasa. Yang ketiga, orang dewasa itu tahu komitmen, tahu bayar harga. Kalau umpamanya nih, tadi contohnya Jefta, Kevin, Mas Indra, siapa tadi? Edgar, Benaya, Hizkia, sudah ambil pelayanan di depan. Ada teman-teman yang, aku daftar kreatif ministry Kak. Ada yang daftar musik, ada yang daftar jadi singer, ada yang daftar jadi flag, jadi macam-macam, banyak pelayan di gereja kita. Bayar harga dong. Jangan ketika kalian sudah latihan sampai siang, terus ada pekerjaan di rumah yang memang tugasmu, terus kamu langsung marah-marah. Aku kesel, mama gak ngerti ya, latihan tamborin itu menggunakan tangan, tamborin itu pakai tangan. Terus mama suruh cuci piring itu kan melelahkan gitu ya. Ya wis gak usah tamborin guys gitu ya. Orang dewasa itu tahu komitmen itu harus gimana. Ketika kamu ambil pelayan, ambil inilah Mas Indra umumnya. Aku nanti mau WL sekolah minggu. Terus Mas Indra tuh bangun pagi, mandi, gosok gigi ya Mas Indra, sarapan. Dia mempersiapkan hatinya tanpa ngapa-ngapain. Terus istrinya tuh gini, loh manggilnya apa Mas Indra? Yayang, Bebeb, Bobo. Mas, gak bantu nyapu gak iso. Aku ini kok WL, kaget ya. Aku ya kaget kok. Aku kok WL, aku harus mempersiapkan tenagaku supaya fokus sama pelayananku. Itu namanya gak komitmen. Komitmen gak mengurangi tanggung jawab kita. Kalau kamu ambil pelayanan baru, tugas baru, kamu mau basket, kamu mau futsal, kamu mau ikut apapun, mari tunjukkan kedewasaanmu dengan tetap berkomitmen. Ambil tanggung jawab yang benar. Kalau tadi tentang keuangan kayak sudah sebutkan ya. Kenapa sih orang itu kalau dewasa itu dihargai? Orang yang boleh menikah itu kan orang yang dewasa ya. Gak ada orang yang masih kecil boleh menikah, gak ada. Karena menikah itu butuh apa? Komitmen. Bayangkan kalau punya mama papamu, sing dipikir mek dirinya sendiri. Gak mikir SPP, gak mikir anaknya makan apa enggak. Terus makan es krim gitu ya, papa gitu ya, beli es krim lah di Indomaret, makan di depanmu, aduh es krim iki enak gitu. Terus anaknya, pak aku ya pengen, gak usah, iki duit-duitku gitu. Kira-kira ada orang tua kayak gitu? Gak ada ya. Yang ada orang tua itu sepertinya lebih mengutamakan anaknya semakan belum. Anaknya bajunya ini belum, anaknya opo gitu. Komitmen. Sehingga teman-teman ketika orang punya 3 itu tadi, kita bisa nunjukkan ke dirinya sendiri. Oh berarti aku bisa disebut dewasa. Sekarang tanya ke dirimu. Kak Ika sudah tanya ke diri Kak Ika waktu gini, aku berarti sing kurang itu aku di sini, minusku di sini, aku kurang ini kurang itu. Mari kita tanya ke diri kita sendiri, apakah aku sudah bisa disebut dewasa? Atau aku hanya ingin diakui dewasa? Aku wis gede mah, wis gak menerima segala macam nasihat. Stop nasihat mama, aku gak butuh. Ketika kita dewasa, kita harus tahu tanggung jawabnya apa, kita harus tahu komitmen kita apa. Kalau di teman-teman pernah lihat nggak yang sekarang lagi viral itu sidangnya Verdi Sambo, terus sidangnya yang pembantunya itu siapa namanya yang perempuan itu,
Kan menyebalkan ya, bolak-balik ceritanya berubah-berubah gitu. Terus hakimnya ngomong gini, ibu sudah disumpah loh ya, kalau disumpah berarti harus memberikan sesuatu yang benar. Karena kalau di persidangan itu, orang yang bisa diambil sumpahnya itu usia 15 tahun ke atas. Yang 15 tahun di sini boleh angkat tangan? 15 tahun, kita 20 tahun. Kalau jadi 15 tahun bisa diambil sumpahnya Abriel. Tapi konsekuensinya harus ngomong yang sebenarnya, karena kalau enggak bisa kena hukuman, berarti bohong. Kenapa anak kecil itu enggak diambil sumpah? Karena enggak dianggap dewasa. Ngomongnya beda-beda, ngomongnya berubah-berubah. Namanya Kak Ike sekarang introspeksi buat diri Kak Ike, introspeksi buat semuanya. Mari kita belajar dewasa. Enggak hanya minta pengakuan tok, tapi juga punya tanggung jawab. Mulai berpikir, aku kurang apa ya? Aku tuh punya, aku mikir sama orang lain enggak ya? Aku tuh mikir masa depanku enggak ya? Aku punya komitmen enggak ya? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Nanti ketika kita pulang, tulis di buku, masa depanku, 1, 2, 3, 4. Komitmenku, 1, 2, 3, 4. Sikapku yang masih enggak memikirkan orang lain apa, harus tak rubah, 1, 2, 3, 4. Belajar dewasa, karena dewasa enggak berdasarkan usia, tapi dewasa berdasarkan cara berpikir. Jangan seorang pun menganggap kamu muda karena kamu muda, karena kamu masih remaja, karena kamu anak sekolah minggu. Jangan sampai menganggap orang kita itu, Esra minggir, cek cilik. Mari kita mau angkat diri kita menjadi sesuatu yang membanggakan Tuhan. Oh, Arlo ini ternyata keren ya. Pemikirannya keren, Rafa keren, siapa tuh Vania keren, keren semuanya karena kita bisa membawa diri kita. Nah, sebelum Kak Ika tutup renungan pada siang hari ini, tadi tuh mau beli lupa, apa namanya ya, Silver Queen yang apa, Cangki Bir salah yo. Nah itu, tadi tuh mau beli lupa, dan ini janji di depannya Bu Kris sama Bu Reni, ini nggak main-main tuh ya. Ada 3 orang yang bisa maju ke depan, orang itu keren loh ya, jangan diketawain, orang yang bisa mengakui kekurangan dirinya itu keren. Nggak semua orang bisa mengakui kekurangan dirinya. Minggu depan Kak Ika akan kasihkan satu-satu untuk 3 orang, si Cangki itu. Kalau ada 3 orang yang maju ke depan terus ngomong tentang kekurangan dirinya dari 3 tadi. Belum mikirin masa depan, terus gak mikirin orang lain sama belum punya komitmen. Kira-kira di diri kalian tuh kira-kira yang belum dewasa yang mana? 1 aja sebutkan kekurangan kalian, 1 aja di depan sini. Biar kita sama-sama, oh ternyata podo mbak aku. Karena apa? Sharing itu gak hanya menelanjangi diri kita ya, sini sharing, enggak. Sharing itu juga menguatkan orang lain sehingga kita bisa berbagi. Wes Mas Indra, semangat ya Mas Indra ya. Oh ya semangat. Oh ternyata masalah Mas Indra itu podo mbek aku. Nah, saling berbagi. 3 orang. Siapa yang mau ke depan? Abriel. Applause to Abriel, applause. Yo. Ngapain kok berdiri kamu? Oke, Edgar Benaya. Dimulai dari Abriel dulu, silakan Abriel. Sebutkan kekuranganmu tentang topik kita jadi Abriel. Ya, kalau aku kebanyakan kurang mikir masa depan sama kurang mikir masa depan sama kurang ada tadi kayak lupa apa namanya. Ya itulah, tiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya belum, tapi yang utama kayaknya belum mikir masa depan gitu ya. Oke, tepuk tangan dong buat Abiel. Wes ngakui loh, orang keren itu enggak hanya orang yang keren prestasinya, tapi orang yang bisa ngakui kekurangannya. Benaya. Yang kedua, gak mikir orang lain.
Contoh aku beli minum sama temen tapi contoh saya aku beli minum sama temen tapi temennya nggak bawa uang, tapi saya beli sendiri. Thank you Ben. Benaya beli minum, terus temennya sampai semua apot gini, sampai kewer-kewer gitu, terus kayak gini, haus ya gitu. Kan ngaku ya, ini kan ngaku ya. Edgar, Kalau aku sih lebih kok punya komitmen. Ya. Komitmennya itu aku komitmen untuk bisa fokus gitu loh. Fokus ke satu hal, tapi aku tuh gak bisa. Jadi anaknya kalau lagi fokus ke satu hal pasti di pikirannya ada yang lainnya. jadi Edgar itu kalau pas fokus ke yang satu hal, yang lainnya lali gitu ya. Jadi adik sampai kecepet lawang itu dia lali gitu ya, enggak Gar. Karena antusiasnya tinggi banget ya. Oke, terima kasih buat Abriel, Benaya sama Edgar. Hadiahnya minggu depan ya, maafkan lupa minggu depan. 2 orang lagi. Kak Tio skip. 2 orang. Yuk, sebelum kita tutup yuk. Lingga. Oh ya wes 3 orang, ayo Lingga. Ini kenapa pengakuan dosa ya di keluarganya Kak Ike? Oke, ayo Kak Jante. Yang kedua, yang tidak peduli sama orang lain. Waktu ada tugas kelompok, saya ngerjain tugas saya sendiri, tugasnya orang lain saya nggak bantu. Terima kasih Kak Jante. Ini catatannya tugas kelompok ya. Kalau kelompok kan berarti kerjasama. Terus tapi Kak Jante ngaku bahwa dia itu mikir diri sendiri, tak kerjain bagianku, bagiannya orang lain enggak. Lingga. Enggak, sebenarnya banyak, tapi yang enggak mikirin orang lain. Enggak mikirin orang lain. Contohnya temanku kan sakit, tapi aku kan punya uang. Temanku sakit terus kan dia nggak bawa bekal, terus akhirnya dia beli yang murah gitu, beli mie yang gak sehat gitu, jadi kayak kasihan gitu. Iya. Terima kasih loh. Jujur Kak Ike salut sama kalian karena nggak semua orang tuh bisa ngaku. Jangan pikir orang dewasa itu bisa gampang ngaku kayak gini loh ya, Bu Kris ya, Bu Reni ya, Kak Rina sama Mbak Endah. Kadang-kadang orang dewasa itu sombong. Oh, aku itu baik-baik saja, bro. Aku tuh baik hati, tidak sombong, mudah mengasihi, ringan tangan, semacam-macam. Susah ngakui kekurangan. Hizkia. Karena kita manusia pendosa, jadi kita banyak kekurangan kan. Komitmen. Jadi kan sekarang kayak pelayanan, terus ada futsal juga. Jadi kayak bingung mau prioritasin yang mana gitu. Yang penting nggak prioritasin dia. Makasih. Ini aja percakapan apa ya antara kalian ya? Kok Kak Ike nggak nyambung ya? Terima kasih Kak Jante, Kak Iskia sama Kak Lingga. Silakan duduk. Tadi kalau Kia ngomongnya nggak bisa milih prioritas yang mana, karena sama-sama suka gitu ya. Sing endi musik, sing endi futsal gitu ya, sama-sama suka. Tetapi nanti kayak yakin ketika kita makin dewasa, kita tuh bisa kok milih prioritas tuh jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 seperti apa. Contoh aja umpamanya nih, Kak Ike tugas WL maunya ya, wih WL. Ketika waktunya WL, tiba-tiba ternyata anak Kak Ike yang sakit, harus bawa ke dokter. Yang sakitnya bukan sakit yang cuma pilek gitu toh ya. Kira-kira menurut kalian prioritasnya yang mana nih yang penting? Bawa ke dokter kan ya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh nggak yang gini ya teman-teman ya, yang nggak kayak raja di atas yang gini. Ayo, gak ngikuti, mati. Gitu enggak. Tuhan kita tuh Tuhan yang penuh kasih. Ngasih begitu banyak kemudahan, tinggal kita itu apa? Jadi dewasa apa enggak? Kita tahu prioritas apa enggak? Kita bisa mikir komitmen kita apa enggak? Mari kita sama-sama belajar ya. Bukan kata-katanya enggak gini, mari kalian belajar, enggak. Tapi mari kita sama-sama belajar.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat waktu ini Kau sudah memberikan kami banyak hal Tuhan tentang bagaimana kami harus menjadi dewasa di dalam Engkau. Tuhan, kalau kami mungkin dalam hidup kami sehari-hari ada begitu banyak kekurangan, kami masih belum bisa dewasa, kami masih mendukakan hati-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami. Ampuni kami Tuhan. Dan mungkin siang hari ini kami punya satu motivasi yang baru, kami punya satu komitmen yang baru Tuhan, bahwa kami mau jadi lebih dewasa di dalam Engkau untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa hidup kami mulai hari ini sampai pada nantinya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, selamat berkomitmen, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih Kak Ike untuk firman Tuhannya yang luar biasa, yang boleh mengingatkan dan menguatkan kita semuanya. Pesannya tadi bukan hanya kalian tapi kita semua ya, kita belajar untuk komitmen, kita belajar untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan supaya masa depan kita bisa kita persiapkan sedari dini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, terima kasih sekali lagi buat Kak Iko, firman-Nya menguatkan, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik, namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, dan tiba saatnya kami mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah percayakan dan berikan kepada setiap kami. Apa yang kami berikan mungkin tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, tapi biarlah apa yang boleh kami sisihkan dari berkat kami ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dengar panggil nama saya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada pengumuman tambahan Kak Tia? Oke, pengumumannya minggu depan kita tetap di sini, tapi minggu depan kita masuk ke kelas masing-masing. Jadi guru-guru minggu depan kita sudah kembali ke kelas masing-masing setelah dari sini. Itu aja sih Kak pengumuman tambahannya. Baik, terima kasih Kak Tia. Sekali lagi kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Nanti doanya akan dipimpin oleh Kak Kevin, lalu ditutup oleh Ibu Rina untuk memberkati kita semuanya. Ayo Kak Kevin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Ike. Semoga apa yang kita dengar boleh diterapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.